ada Ustadz Andi, Ustadz Sodik, gitu. Abdul Rojali dan lain-lain. Beliau-beliau itu ya ternyata nyambung juga, sama-sama di Gontor, kemudian kuliah di sana dan sini gitu kan. Jadi terhubung dan tersambung. Nah, jadi ibu-ibu kalau belajar agama harus ada pemandunya. Nah, belajar aku kan di sini sudah ada tahsin. Ya, nggak bisa belajar sendiri. Dibenarkan nanti sama Ustaz Asep. Oh, ini makharijul huruf yang tepat. Kho itu bagaimana penyebutannya? Sifatul hurufnya sya dan tha itu bagaimana? Itu harus guru. Begitu juga belajar teks-teks agama. Teks-teks agama. Ini Al-Quran ini kan teks-teks agama ini. Teks-teks agama itu harus ada yang menjelaskannya. Saya tidak terlalu paham dan mengerti misalnya. Tapi berarti saya harus merujuk kepada yang lebih pakar. Misalnya saya baca tafsir Al-Misbah Quraisy Shihab. Misalnya saya baca tafsir Ibnu Katsir. Saya baca tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Nah, ini berarti kan harus ada gurunya. Nah, ini perbedaan kita belajar agama dengan bukan belajar agama. Nah, jadi ini kita diajarkan dan diingatkan supaya kita terus untuk belajar memperdalam agama. Memperdalam agama itu sekurang-kurangnya ibu-ibu dari dua sumber utama, Al-Quran dan hadis. Nah, ibu-ibu, Al-Quran sudah hatam belum? Al-Quran sudah tahu belum makna perkatanya? Maka ada pelatihan misalnya pelatihan sholat khusyuk. Pelatihan sholat khusyuk itu untuk mengetahui makna perkata dari apa yang kita ucapkan di dalam bacaan sholat. Karena inti dalam sholat itu adalah as-sholatu hiya ad-du'a. Inti di sholat itu bukan gerakannya saja. Ya, di antaranya adalah gerakan itu harus dibarengi dengan doa. Gerakan kita itu ada doanya, bukan hanya sebatas gerakan. Ya, kalau hanya gerakan itu berarti senam aja kali kan. Nggak ada nilainya gitu. Dan itu perlu pendamping, ada gurunya. Nah, ini perbedaannya. Nah, baik. Kemudian ibu-ibu, sebelum kita menghabiskan sampai ke la'allahum yahdharun, setidaknya ada 6. Untuk kita mendapatkan ilmu itu, caranya, metodenya, kiatnya ada 6 ibu-ibu. Nah, ini yang kita pelajari di Gontor ya. Ini pelajaran mahfuzat namanya. Lan tanalal ilma illa bisittatin. Kamu tidak bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6. Dimanapun ibu-ibu, dimanapun kita semuanya berada, 6 ini harus ada kalau kita pengen mendapatkan ilmu. Di sekolah, di pesantren, di majelis taklim. Nah, majelis taklim ini masuk di dalam kategori PNF, bukan PNS. PNF, pendidikan non formal. Jadi kita ini ternyata, maka di Muhammadiyah itu ada majelis Dikdasmen dan PNF, pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan non formal. Majelis taklim itu termasuk di dalam pendidikan non formal. Berarti masuk di dalam lembaga formal, lembaga yang diakui oleh pemerintah. Maka kan kemarin saya lihat ada Pak Rito Budia yang ada pengabdian PKM, ya, pengabdian masyarakat ke ibu-ibu kan, Pak Rito rekan saya di UHAMKA. Nah, itu diakui kalau melakukan kegiatan di majelis taklim. Karena itu bagian daripada pendidikan non formal. Bukan pengabdian dosen, bukan hanya di sekolah, bukan hanya termasuk di masyarakat. Di antaranya ada di majelis taklim, karena itu termasuk di dalam pendidikan non formal. Nah, ada 6 ibu-ibu. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, maka ada 6 yang harus kita lalui, yang harus kita keluarkan. Yang pertama adalah zakaun. Maka ada nama, ibu-ibu punya anak namanya Zaki nggak? Ya, Zaki itu artinya cerdas, gitu ya.
Zakiyun itu artinya cerdas. Zakaun itu berarti artinya kecerdasan. Aduh Pak Ustadz, aduh Pak, saya nggak cerdas nih. Saya susah menerima. Nggak ada alasan Ibu. Tidak ada alasan. Karena Allah sudah memberikan kita semuanya alat untuk menerima. Apa alat untuk kita menerima? Mata, telinga, mulut, dan otak. Itu organ yang sudah Allah berikan kepada siapapun. Berarti siapapun diberikan hak untuk menerima. Termasuk diberikan hak untuk cerdas. Gitu. Walaupun memang kecerdasan itu ada yang diturunkan melalui genetik kan. Tapi ada kecerdasan yang direkayasa. Kenapa bisa? Karena dia selalu berulang-ulang. Jadi tidak semua yang kecerdasan didapatkan melalui genetik nanti dia akan selalu pintar. Ada kalanya dia nanti akan buntu juga. Gitu. Maka Habibie pernah mengatakan begini. Kecerdasanmu itu tidak penting. Bukan tidak penting. Kamu akan kalah kecerdasanmu dibandingkan dengan orang yang punya disiplin. Orangnya pintar tapi nggak punya disiplin. Ya nggak bisa dia. Tapi modal yang sudah diberikan oleh Allah itu sudah ada semuanya diberikan kepada kita semuanya. Kita diberikan otak. Dengan otak kita berpikir, ada berapa juta saraf di dalam otak kita. Tinggal adanya di dalam diri kita. Mau nggak? Males nggak kita datang ke majelis taklim? Saya udah dikasih nih, kita udah dikasih sama Allah semuanya otak. Untuk berpikir. Dan di antara syarat misalnya, syarat sah sholat itu kan di antaranya adalah mumayyiz. Mumayyiz itu orang yang bisa membedakan salah dan benar. Maka orang yang bisa membedakan salah dan benar, bahkan orang gila kan nggak boleh sholat kan Ibu? Mumayyiz itu orang yang bisa membedakan salah dan benar. Maka kita ini sudah termasuk di dalam kategori mumayyiz. Mumayyiz itu berarti orang yang punya otak, orang yang tahu. Orang yang tahu, orang yang mengerti, oh ini salah, ini nggak benar. Jadi kalau ibu-ibu atau kalau kita punya alasan, wah, kayaknya saya susah nangkap atau saya nggak bisa deh belajar. Nggak ada alasan buat kita semua. Karena Allah sudah berikan kepada siapapun di atas muka bumi ini. Siapapun kepada manusia di atas muka bumi dikasih oleh Allah. Jadi modal untuk kita mendapatkan ilmu itu yang pertama adalah zakaun, kecerdasan. Jadi ibu-ibu datang ke sini kecerdasan itu dengan maka untuk mendapatkan ilmu itu ibu-ibu selain dengan kecerdasan ya, kalau kita merasa kita kurang, merasa kita nggak cepat nangkap atau merasa kita mungkin lambat menerima, ya sudah. Oh, saya itu kalau menerimanya begini Pak. Saya dengarkan dulu biar nanti saya paham lagi. Saya dengarkan deh yang kedua atau ketiga kali rekamannya. Saya ulang. Kan begitu banyak caranya. Apalagi hari ini kan direkam misalnya. Tadi yang disampaikan apa ya kira-kira? Saya lihat lagi si rekamannya. Sekali nggak paham, 2 kali, 3 kali mungkin baru paham. Kan begitu. Tinggal adanya di diri kita mau atau tidak. Gitu. Nah, maka untuk mendapatkan supaya ilmu itu bisa melekat di dalam diri kita, ada ungkapan lagi di dalam bahasa Arab itu. Al-ilmu soidun. Ilmu itu ibarat seperti buruan. Tahu buruan nggak Ibu? Misalnya memburu kijang gitu. Memburu apa sih? Ya, buruan gitu. Al-ilmu. Jadi kita harus mengibaratkan, mencari ilmu itu harus seperti buruan. Tahu memburu kan Ibu ya? Harus dicarikan kemana, sampai ke hutan, sampai ke pelosok gitu kan. Itu namanya buruan. Al-ilmu saidun. Nah, untuk supaya buruan itu ketika sudah kita tangkap, maksudnya sudah kita dapatkan, supaya dia nggak lari, apa yang kita lakukan? Kita ikat kan? Kita ikat nggak Ibu? Kita ikat biar dia nggak lari. Bagaimana analoginya dengan ilmu? Al-ilmu saidun wal kitabatu qaiduhu. Untuk mengikat supaya apa yang kita simak dan kita dengarkan itu diingat dan tidak lupa dengan
Tulis. Dicatat. Ya, hari ini boleh lah dengan merekam, kan begitu ya. Merekam juga mudah, Pak. Kasih aja saya rekaman ya. Kemudian nanti di sana ada AI tentang transkrip video. Saya masukkan linknya, semua saya akan dapatkan transkrip apa yang saya bicarakan hari ini. Tanpa saya harus ngetik gitu. Pakai AI. Jadi video yang ibu-ibu, video yang ada ini, Bapak Ibu, ibu-ibu masukkan ke linknya, nanti di sana langsung ada transkrip apa yang saya ucapkan melalui tulisan. Banyak cara-cara hari ini untuk memudahkan kita mendapatkan ilmu. Nah, itu yang modal utama. Modal utama adalah kecerdasan. Tidak ada alasan. Saya lambat menerima, saya bahasa anak muda tuh tell me, telat mikir gitu kan, atau lola gitu bahasanya kan. Nggak ada alasan. Semuanya kita diberikan oleh Allah alat yang sama. Otak. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kita mendapatkan ilmu, ibu-ibu hadir di dalam majelis taklim dimanapun itu, khususnya di Azakir. Yang kedua adalah zakaun wa hirsun. Hirsun itu tamak, rakus. Ibu-ibu tahu rakus nggak? Semua apa yang serakah. Konotasinya kan agak negatif ya. Tapi konotasinya kalau serakah kepada ilmu negatif atau positif? Positif. Oh, serakah melakukan amal kebaikan, positif. Tapi kalau serakah, rakus, tamak, khususnya di dalam mengambil hak orang lain, itu yang negatif. Ya kan? Bayangkan ibu-ibu, bagaimana kalau kita punya sifat atau sikap tamak, tapi dalam ilmu. Keren nggak? Keren ibu-ibu. Oh nanti malam ini ada pengajian. Nanya lagi, kapan lagi ini ada pengajian? Saking semangatnya gitu kan. Karena ada rasa tamak gitu. Atau mungkin jangan-jangan dia berburu pengajian. Ini ada di mana lagi pengajian ini? Oh, saya pengen paham ini. Di mana saya bisa mendapatkan ini? Saya lihat jadwal. Itu sikap dan rasa tamak di dalam diri kita untuk mendapatkan ilmu. Apalagi ilmunya ilmu yang memperdalam agama. Gitu. Saya ulang berkali-kali. Itu bagian daripada kita mengamalkan isi Jadi ibu-ibu bayangkan, kalau kita punya rasa, punya sikap, dan punya sifat tamak, rakus, tetapi di dalam berburu ilmu, luar biasa. Saya pengen paham ini, datang ke sana. Saya pengen mengerti ini, datang ke sana. Oh, saya belum mengerti, belum tahu betul bagaimana cara baca ini. Saya bertanya ke siapa ya? Itu memiliki rasa tamak. Ya, orang tamak itu kalau ada makanan di depan kan, ambil sana, ambil sini kan begitu. Bayangkan kalau ilmu seperti itu kita ibaratkan gimana itu? Nah. Sedangkan berilmu itu perintah agama. Ibu-ibu, ayat pertama yang diturunkan, wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah dari Allah ke Jibril, dari Jibril ke Nabi Muhammad, apa? Iqra. Itu artinya perintah, disuruh, diperintahkan, diinstruksikan untuk supaya kita menuntut belajar, membaca, memahami. Itu. Nah, jadi yang kedua adalah tamak, rakus, serakah. Apa? Hirsun. Pakai sod. Hirsun pakai ha, ro dan sod. Hirsun, sod. Tamak. Nah, jadi setelah ini kira-kira ada tidak motivasinya? Oh ini kapan lagi gitu ya? Kapan lagi? Ya sebaliknya memang ya kadang-kadang ya manusia kan gitu. Anak-anak atau mahasiswa juga di kampus kalau nggak masuk, udah saya nggak masuk, hore kan gitu ya. Kita juga dulu di sekolah mungkin kayak gitu kan ibu-ibu ya. Ada guru yang kita tidak suka, misalnya begitu kan, dia nggak masuk, alhamdulillah nggak masuk gitu. Gitu kan. Tapi sebaliknya mungkin ada mata pelajaran yang kita semangat, kalau guru nggak masuk kita kecewa kan misalnya gitu. Itu karena ada rasa tamak. Jadi harus tamak sama ilmu. Ya. Jadi yang kedua harus tamak dengan mendapatkan ilmu. Sekurang-kurangnya setiap ada pengajian hadir. Itu bentuk
kehadiran itu adalah bentuk support dan bentuk kita mengamalkan isi Al-Quran. Yang kedua, wahirsun. Yang ketiga adalah wajtihadun. Wajtihadun itu artinya bersungguh-sungguh. Ijtihad. Jihad. Bersungguh-sungguh. Wajtihadun. Kalau kita belajar menuntut ilmu itu sungguh-sungguh nggak Ibu? Kalau nggak sungguh-sungguh ya kita nggak dapat. Harus ada pengorbanan. Pengorbanan jiwa, tenaga, pikiran, waktu, materi. Nanti ada materi selain. Ya. Uangan maksudnya. Apalagi yang sekolahnya kedokteran gitu. Wah, gitu kan harus banyak. Yang ketiga itu adalah wajtihadun, sungguh-sungguh. Belajar dan menuntut ilmu itu harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh datang ikut aja. Nah, itu kan berarti nggak sungguh-sungguh. Wah, ini nanti dari rumah sudah punya niat dan semangat. Untungnya di dalam Islam kalau kita berniat untuk melakukan kebaikan dicatat Ibu. Berniat dan sampai melakukannya itu juga sangat dicatat gitu. Jadi niat untuk melakukan kebaikan dicatat, melakukannya juga dicatat oleh Allah. Nanti ada pengajian. Ini tentang apa ya? Penasaran. Bertanya-tanya. Karena ada kesungguhan di dalam dirinya. Nah, maka ijhad. Ini ada ungkapan. Ijhad wala taksal wala taku ghafilan. Panadamatul uqba liman yatakasa. Bersungguh-sungguhlah. Jangan bermalas-malasan. Ya. Panadamatul uqba liman yatakasal. Penyesalan yang akan didapatkan nantinya itu karena orang bermalas-malasan. Jadi orang bermalas-malasan nanti akan menyesal. Gitu kan? Kenapa ya saya dulu nggak belajar gitu kan? Kenapa saya dulu nggak paham? Dia menyesal karena dia tidak mendapatkan kesuksesan. Dia menyesal karena dia tidak mendapatkan ini dan itu. Kenapa? Karena dia bermalas-malas, nggak sungguh-sungguh. Ya. Nah, itu yang ketiga, bersungguh. Jadi belajar itu menuntut ilmu, datang ke majelis salim harus bersungguh-sungguh. Nggak boleh malas-malasan. Malas-malasan manusiawi wajar. Ya wajar lah manusiawi. Kita kadang naik dan kadang turun. Begitu juga dengan iman kan ibu-ibu ya. Al-imanu yazdadu wa yanqus. Iman itu kadang naik dan kadang turun. Yazdadu bit-ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Naiknya itu dengan keimanan. Turunnya itu karena kemaksiatan. Wajar kita manusiawi. Ya. Dan itulah yang menjadi cobaan kita untuk terus mengkonsistenkan diri dan istiqomah. Itu agak mahal. Ya. Yang ketiga bersungguh-sungguh. Wajtihadun. Yang keempat ini. Yang keempat ini adalah wadirhamun. Apa dirham ibu-ibu? Uang. Jadi menuntut ilmu itu butuh uang nggak? Butuh uang ibu-ibu. Butuh materi yang harus dikeluarkan. Saya punya kisah ini tadi saya ceritakan juga ini. Ini yang cerita ini Habib Ja'far ini ya. Tentang kita mengeluarkan uang. Tapi nanti dulu, cerita itu nanti. Ini tentang kita mengeluarkan uang. Kalau pengen anak kita itu pinter, pengen mendapatkan ilmu, kan kita tidak punya banyak waktu kan? Apakah kita semuanya bisa memahami semua pelajaran biologi, matematika, kimia, fisika, bahasa Arab, bahasa Inggris? Enggak semua kemampuan itu kita miliki kan? Makanya kita sekolahkan ibu-ibu kan? Anak kita sekolahkan kan? Supaya dia paham ini, supaya dia mengerti ini, supaya dia tahu ini. Itu karena keterbatasan yang kita miliki. Bukan hanya keterbatasan kemampuan, tapi keterbatasan waktu gitu kan? Orang tua mungkin sibuk sana sini. Kita menyekolahkan anak kita itu harus butuh materi yang dikeluarkan. Gitu. Sahabat juga sama. Mereka melakukan perjalanan, mereka butuh materi juga. Jadi jangan sungkan kalau kita mengeluarkan materi untuk anak kita sekolah. Karena itu sebagai investasi bagi dia dan kita. Bagi pendidikan. Karena bagaimanapun kita yakin dan mempercayai pendidikan, berilmu itu adalah cara untuk kita keluar dari jerat kemiskinan dan kebodohan. Udah, final itu sudah gitu. Walaupun ada yang bilang, oh dia ada pengusaha dia nggak pintar-pintar amat.
Itu kecil angkanya ibu-ibu, nggak banyak. Udah sekolah jangan tinggi-tinggi, gitu kan? Susah juga, bukan itu, gitu kan? Prosesnya itu yang mahal. Prosesnya nanti dia berpikir, prosesnya nanti dia jadi dewasa, prosesnya dia nanti jadi mengerti. Bukan hanya orientasi kepada kerja saja. Itu. Jadi menuntut ilmu itu harus keluar materi, harus ada uang yang dikeluarkan, harus ada finansial yang dikeluarkan. Ya. Maka hari ini apalagi kan anak orang tua yang muda-muda gitu kan. Orang tua yang muda itu kan generasinya milenial gitu. Itu generasi milenial yang punya anak sekarang ini, literasi mereka tentang pendidikan anaknya luar biasa ya. Coba lihat anak-anak sekarang yang kecil-kecil ya. Yang anggaplah kelahiran tahun ya 2020 lah, atau 2018, 2019 atau 2017. Mereka itu kemampuannya jangan-jangan lebih canggih daripada kita. Terutama penggunaan smartphone mungkin kira-kira kan. Mereka lebih canggih, lebih ngerti. Bahkan mungkin ada anak kecil sudah bisa berbahasa Arab, sudah bisa berbahasa Inggris, sudah ada yang hafal Quran. Karena diantaranya adalah kesadaran orang tuanya yang tahu bahwasanya pendidikan itu penting. Nah, jadi harus ada materi yang dikeluarkan. Jangan sungkan. Sekolahkan anak. Berikan dia fasilitas pendidikan. Nah, nanti kamu belajar di mana? Ngajinya di mana? Nah, baru 5 ya. Nanti kita sambung dikit lagi. Saya nggak boleh sama orang tua susah sekali waktu itu nonton gitu kan. Diliatin, belajar, ngitung ini, ngitung itu. Nanti besok rutinitasnya kayak gitu aja terus. Nah, nanti akan merasakan bekal ketika di awal, bekal ketika pada waktu akan dirasakan ketika sudah besar. Karena ada begini, ada peribahasa di dalam bahasa Arab itu, ta'allam fis sighar kan naqsi 'alal hajar. Belajar pada waktu kecil itu layaknya melukis di atas batu. Belajar pada waktu besar melukis di atas air. Gimana itu penjelasannya? Ngerti kan Ibu ya? Iya. Ada lagunya ya? Oh ada lagunya? Saya nggak tahu itu ada lagunya. Belajar di waktu kecil bagaikan melukis di atas. Itu peribahasa bahasa Arab Ibu. Ya, ta'allam fis sighar kan naqsi 'alal hajar. Ya, ta'allam fil kibar kan naqsi 'alal ma'. Belajar pada waktu kecil bagaikan melukis di atas batu, belajar pada waktu besar bagaikan melukis di atas air. Karena anak kecil itu mudah menerima, mudah menyerap, mudah menyimpan. Memorinya panjang dan akan diingat selama-lamanya. Nah, jadi kalau kita sebagai orang tua, kalau kita sebagai nenek dan kakek, udah kita berikan waktu sebanyak-banyaknya buat mereka untuk habiskan waktu dan usia mudamu untuk belajar. Ada tulisan kata-kata di lift di kampus itu. Dekannya bilang begini, habiskan masa mudamu dengan keringat dan air mata untuk menuntut ilmu, supaya nanti keringat dan air mata itu tidak menjadi keringat dan air mata ketika sudah besar. Maksudnya dia mudah mendapatkan pekerjaan. Maka ada kata-kata Buya Hamka. Kata-kata Buya Hamka begini, semakin banyak ilmu semakin luas kehidupan. Semakin sedikit ilmu semakin sempit kehidupan. Paham Ibu-ibu? Nah, semakin banyak ilmu semakin luas kehidupan. Banyak pergaulan, banyak circle dia, banyak teman. Ngobrol sama siapapun dia nyambung karena banyak ilmu. Semakin sedikit ilmu semakin sempit kehidupan. Nggak nyambung nanti diajak ngobrol gitu kan. Nggak ngerti gitu. Ini kan perintah agama untuk kita mengisi otak kita untuk belajar, berilmu dan lain sebagainya. Nah, ini yang kelima kan Ibu ya. Pakai uang. Nah, baru saya kisahkan tentang Habib Ja'far tadi ya. Jadi Habib Ja'far itu bercerita tentang bagaimana penghargaan kepada guru.
Jadi Habib Latif itu bercerita di podcastnya begini. Saya itu deal-dealan dengan seseorang untuk belajar ngaji. Belajar ngaji. Gitu kan. Deal. Oke, nanti hari kesekian saya belajar ngaji. Upahnya atau gajinya sekian sebulan. Sebutlah misalnya 2 juta. Gitu kan. Nah, datanglah dia ngajar ngaji. Sekali datang, 2 kali datang. Pada akhirnya ada waktu, ada momen di mana si yang belajar ngaji itu, mohon maaf, dia punya anjing. Nah, dia punya anjing. Dilihatlah sama Habib, pintar sekali anjingnya katanya kan gitu. Iya, kata si yang belajar ngaji ini, dia ada gurunya itu kata. Ada gurunya, ada yang ngajarin katanya. Makanya dia bisa kayak gitu. Oh iya, hebat ya. Berarti binatang pun kalau diajari dia bisa gitu. Gajinya gede lagi buat guru. 5 juta kayaknya. 5 juta gajinya gitu. Sedangkan tadi gajinya Habib yang ngajar ngaji 2 juta. Ketawa-ketawa aja si Habib gitu kan. Baru setelah itu dia minggu berikutnya dia nggak datang. Ditanya sama si yang belajar ngaji, "Bib, kok nggak datang?" "Iya, saya sudah berubah profesi jadi gurunya." Jadi maksudnya apa ibu-ibu? Memberikan penghargaan kepada ilmu. Kok nggak setara? Mungkin dia bilang kok nggak setara. Dia ngajarin binatang harganya. Nah ini bukan berarti materialis, tidak ibu-ibu. Tetapi bagaimana kita memposisikan ilmu itu, kira-kira begitu. Memberikan penghargaan kita kepada ilmu. Apalagi yang diajarkan itu adalah kalamullah gitu. Jadi maksud saya ketika kita menyekolahkan anak kita dan kita mengeluarkan uang, itu bukan pengeluaran, tapi itu bentuk investasi dan juga bentuk sedekah kita kepada anak kita. Supaya mereka berilmu, supaya mereka nanti menjadi anak yang baik, soleh, generasi penerus. Gitu. Itu maksudnya, pesannya di sana. Nah, baik. Yang kelima ini ya. Yang keenam, yang kelima. Ini yang kelima adalah setelah apa tadi? Wadirhamun. Nah, yang kelima adalah wasuhbatul ustaz. Nah, yang kelima itu harus dekat dengan gurunya, harus memuliakan gurunya. Kalau pengen ilmu yang kita dapatkan itu berkah muliakan dulu gurunya. Wallahu alam, dari mana kok ilmu yang saya dapatkan selama saya belajar di Gontong, selama saya belajar di Malaysia, atau selama saya belajar di mana-mana gitu. Saya sekolah di pesantren di Palembang, kemudian saya juga sering belajar ngaji di Bandung gitu. Mungkin diantaranya adalah doa-doa mereka atau keberkahan yang saya dapatkan dari mereka adalah karena restunya mereka kepada saya. Jadi supaya ilmu kita itu berkah, supaya ilmu kita itu bermanfaat, maka muliakan ajarkan itu kepada anak-anak kita ibu. Saya selalu ajarkan anak saya. Setiap datang ke sekolah salim ke gurunya. Jangan ngomong kotor, baik-baik, ucapan kata-kata yang bagus. Karena supaya nanti dia hidupnya berkah. Ibu dan bapak kita yang menjadi wasilah biologis kita. Dan itu yang menjadikan kita ada di atas muka bumi ini. Tapi yang memberikan penerangan hidup kita, mereka yang memberikan penerangan hidup itu adalah guru. Terutama guru-guru SD kita. Yang banyak jasanya tahu kita membaca, tahu kita ABC. Mereka yang memberikan penerangan hidup bagi diri kita. Kalau kita pengen hidup kita berkah, ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, muliakan guru. Yang terakhir, wasuhbatul ustad, yang terakhir ada watuluz zaman. Belajar itu butuh waktu. Belajar itu menghabiskan waktu. Nggak bisa sekali belajar langsung ngerti, nggak bisa ibu-ibu. Kecuali kalau kita punya kecerdasan yang berlebih. Belajar itu butuh waktu. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah S1 3 tahun atau 4 tahun, S2 2 tahun, S3 kalau selesai 3 tahun. Ada yang selesai mungkin butuh waktu. Ada prosesnya berarti kan ibu. Prosesnya, panjang prosesnya. Tidak bisa serta-merta, tidak bisa ujuk-ujuk, tidak bisa tiba-tiba, nggak bisa. Di sana ada pesan penting bahwa jika kita ingin mendapatkan sesuatu harus butuh proses, harus ada tahapan yang kita lalui. Di Gontor itu kami itu kalau mau ujian ibu, wah luar biasa.
Yang rajin sholat tahajud banyak nanti. Yang rajin puasa Senin Kamis banyak nanti. Itu ada proses. Harus ada waktu yang dihabiskan. Beruntungnya waktu yang dihabiskan itu adalah untuk menuntut ilmu. Nah, jadi ibu-ibu, hadirnya ibu-ibu di dalam majlis taklim az-zakir ini bagian daripada watuluz zaman, menghabiskan waktu. Ada proses waktu yang dikeluarkan tetapi dengan hal yang bermanfaat. Itu ibu-ibu. Saya tutup dengan isi terakhir di dalam ayat ini. Setelah kita mendapatkan ilmu dengan proses dan tahapan yang tadi, berikutnya adalah waliyun ziru qaumahum. Setelah kita mendapatkan bekal itu semuanya, ingatkan keluargamu, ingatkan kaummu, ingatkan kelompokmu, ingatkan masyarakatmu, ingatkan lingkungan. Waliyun ziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Ingatkan mereka la'allahum yahzarun, supaya mereka dapat menjaga diri. Jadi tugasnya ibu-ibu, setelah ibu-ibu tahu, setelah ibu-ibu ngerti, paham, setelah ibu-ibu mendapatkan informasi dan ilmu, ingatkan, oh ini jangan nak, ini jangan kak, tadi ibu, tadi mama ikut pengajian ini, mama mendengarkan tentang ini jangan dilakukan, ini nggak bagus kak, ini nggak baik kak. Lakukan ini kak, itu yang diajar. Mengingatkan kaumnya, mengingatkan keluarganya, mengingatkan anaknya, sekurang-kurangnya mengingatkan anggota keluarga. Nah, kita mulai dari yang paling kecil, nanti baru yang paling besar. Itu ibu-ibu tentang tema kita pada hari ini. Semoga memotivasi untuk terus hadir, bersemangat, menghilangkan kemalasan, ya, supaya kita terus bersemangat memakmurkan dan mengamalkan isi Al-Quran. Iya, boleh. Waalaikumsalam. Mengenai surat At-Taubah ya, kan kita nggak boleh baca Bismillah ya, terus kan sebelahnya surat At-Taubah itu kan ada tulisan itu, ada tulisan kan, itu apa semua dibaca apa? Cuman itu aja, Ta'awudz aja. Yang tulisan itu nggak usah dibaca. Tulisan yang mana? Kan biasanya kan surat At-Taubah kan ada pinggirnya, itu kan ada pinggirnya tuh. Surat At-Taubah kan biasanya ada tulisan kecil. Iya itu. Iya, tidak dibaca. Itu semua dibaca. Enggak. Jadi yang jelas ketika baca At-Taubah tidak baca basmalah, ta'awudz langsung kepada ayat yang kita baca. Berarti yang ada tulisan yang sebelahnya surat At-Taubah itu nggak usah dibaca ya. Kan ada biasanya tuh ada tulisan yang miring tuh. Yang miring mana? Bukannya keterangan itu Ustaz. Keterangan. Saya nggak ngerti pertanyaan. Ayat pertama tuh, ayat pertama biasanya. Ayat pertama. Ya, surat pertama itu kan sebelahnya tuh ada awal tuh. Bara'atum minallahi wa rasulih. Iya, ya pokoknya itu tuh ada ta'awudnya tuh. Mana? Oh enggak. Yang di atas ini. Miring itu ya. Ya, ada tulisan kecil tuh. Cik mana sih nggak ngerti. Apa nggak usah ya? Ini nggak dulu. Ini mah keterangan. Itu bukan ayatnya, Ibu. Nggak usah dibaca. Iya, bukan. Ta'awudz langsung aja. Iya, awal dari Quran surat At-Taubah itu ini ayatnya bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Ini. Oh, berarti yang sebelahnya Enggak ada. Ya, ta'awudz langsung kepada isi ayatnya. At-Taubah itu ada 129 ayat. Gitu. Jadi semua Quran ada keterangan oh enggak. Oh. Kalau saya Al-Qurannya ada. Oh iya. Enggak, itu bukan daripada isi suratnya. Ya, karena itu keterangan saja. Ya, baik, sama-sama. Lagi. Ibu-ibu ada lagi? Saya cuma mau menegaskan aja. Baik. Kan selama ini kita belajar barangkali hanya kan diberikan oleh hadis. Iya. Dibantu lah ya. Iya. Ya ini barangkali makanya kita
ngajinya pada lama-lama. Karena nggak mau pada bayar, Ustaz, gratis mulu. Tapi dari prinsip dari keterangan ini ya, proses ini kan memang kenyataannya memang harus butuh dana ya, Ustaz. Ya. Modal. Jadi bukannya harus gratis aja, Ustaz. Ya. Nabi juga punya sahabat yang bagian donatur ada, Bu. Iya. Yang bagian donatur, maka Nabi punya mantu yang saudagar kaya raya kan. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu saudagar kaya raya. Ya. Kalau itu kan bisa subsidi silang. Iya, bisa subsidi Tapi silang. pada prinsipnya, kalaupun kita ada kemampuan, Ya, ya harus jangan sungkan-sungkan. jangan sungkan-sungkan. Kita niatkan untuk bersedekah. Atau lihat di jalan Allah. Iya, betul. Karena itu bagian daripada usaha dan proses yang harus kita lalui, dengan itu yang harus kita keluarkan. Di dalam Al-Quran juga sama, Ibu-ibu. Berjihad di jalan Allah itu dengan harta. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Iya, berjihad di jalan Allah itu yang utama itu dengan harta. Baru setelah itu kalau nggak punya harta dengan jiwa, dengan kemampuan kita miliki. Gitu. Tapi sekali lagi sesuai dengan kemampuan dan kadar yang kita miliki. Ya, terus kemudian kalau ingatnya tadi yang keempat, kelima, Wasuhbatul ustaz. Ustaz. Ini kan kalau kita lihat kan Iya. para ulama yang lalu, kalau sekarang pun beda ya. Nggak ada ustadz yang pakai kendaraan aja nggak sampai mau, dulu kan kendaraannya sepeda. Iya. Nggak mau gujer gitu kan, dorong-dorong sama anak murid. Tapi menurut pengalaman saya, itu ilmunya nempel, Ustaz. Karena ketaatan murid Betul. kepada Ustaz. Betul. Memuliakan guru, Bu ya. Ya, memuliakan salah satunya. Nggak. Tapi kan kalau sekarang kan udah nggak ada yang begitu, Ustaz. Iya. Dengan cara lain. Iya, dengan cara yang lain. Tentu. Sekarang marah, Ustaz. Kalau saya dulu ngaji aja kan harus mau nimba dulu. Iya. Gitu kan. Betul. Nimba, padahal saya masih kecil banget gitu. Nah. Nggak takut kecebur. Kalau sekarang anaknya disuruh nyapu aja nggak boleh. Iya. Anaknya suruh sekolah, bukan suruh nyapu. Iya. Makanya pada nggak nempel. Ustaz. Iya. Ya, cara memuliakan guru kan banyak caranya, Ibu ya. Tidak harus dengan hari ini kan isunya adalah cuman ya harus ada etika yang dijaga juga. Ya dijaga dalam arti harus menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan gitu. Tidak boleh sembarangan. Gitu. Khususnya kepada peserta didik yang perempuan gitu kan. Ya, khawatir nanti timbul fitnah kan gitu. Atau timbul dugaan masyarakat apa dan seterusnya kan. Nah, cara memuliakan guru saya kira banyak lah. Ya, sekurang-kurangnya di dalam doa kita mengucapkan semoga Allah memberikan. Maka saya selalu menyebutkan dalam doa-doa saya itu untuk guru saya gitu. Iya. Iya, Allahumma firli hayyina dan seterusnya gitu. Jadi itulah sekurang-kurangnya yang bisa kita berikan kepada mereka sebagai bentuk penghormatan dengan mendoakan. Karena ya mungkin kita nggak bisa terlalu banyak memberi materi gitu. Atau kita tidak bisa memberikan yang lain-lain gitu kan. Atau mungkin jangan-jangan waktu gitu. Tapi yang bisa kita berikan itu adalah dengan doanya itu. Itu yang saya kira bisa. Ya, masih ada keterikatan kita dengan guru-guru kita. Saya juga kalau pulang kampung, pasti itu disuruh bapak saya ke guru-guru SD saya. Datang, silaturahmi. Dan mereka senang luar biasa. Ada ya anak murid saya katanya. Udah selesai S3. Dan bangga, mereka kan bangga. Dan coba ibu-ibu kalau pernah datang ke gurunya, dan melihat bagaimana posisi atau kondisi ibu sekarang misalnya, pasti mereka akan ada rasa bangga. Dan mereka tersanjung sekali kalau ketika ada anaknya datang ke dia. Nggak bisa diungkapkan lah pokoknya. Kalau ada anak siswa atau murid datang kepada kita, dengan mereka sudah ini dan seterusnya dengan pencapaian, itu luar biasa kebanggaan dan kebahagiaannya. Itulah
keterikatan kita mereka dengan guru-guru kita diantaranya adalah dengan doa gitu kan. Gitu. Paling sedikit gitu ya, sekurang-kurangnya. Masya Allah, tabarakallah. Amin ya Rabb. Mudah-mudahan Ibu apa yang disampaikan guru kita tentang surat At-Taubah 122 kita bersama ya. Amin, amin. Lihat ibu-ibu duduk manis, lima ilmu dengan sekali menjatuh. Mudah doain saya. Amin ya Rabb. Seperti Usman bin Affan. Amin ya Rabb. Ibu-ibu tugas ibu mengamalkan, mengaji, duduk, terus bersimpul dalam keadaan ibu menatap Al-Quran. Perlu di Al-Quran kita amalkan. Ibu termasuk mengamalkan surat At-Taubah. At-Taubah. Iya. Jadi nggak nempel. Insya Allah mudah-mudahan ibu banyak duit kita doain. Amin. Banyak rezeki. Amin. Biasa biar ibu bisa bersedekah di sekali barzakh. Amin. Walaupun 1.000 2.000 masuk ke kotak amal. Ya. Artinya kita sudah mengamalkan surat At-Taubah. Kata Ustaz saya juga dulu saya pernah datang ke guru saya Ustaz. Nah. Saya itu anak jalanan Ustaz. Dia sampai nangis Ustaz. Ini nih dulu siswa saya ini dulu bandel tak ampun tuh. Ya sampai maling ibu masih jual narkoba ya kan. Datang udah selesai S3 bingung deh Pak. Bisa nggak percaya Pak Ustaz? Iya. Tapi saya mengamalkan yang kayak At-Taubah ini. Alhamdulillah ya ibu ya. Makanya ibu-ibu mudah-mudahan anak kita sering bisa niru ya ibu ya. Apa namanya bisa menjadikan tolak ukur kita agar anak kita bisa lebih cerdas lagi. Bisa kita mengamalkan surat yang tadi yang dikatakan 6 poin ya Ustaz ya. 6 poin itu adalah bentuk kecerdasan kita nanti. Agar nanti anak-anak kita itu bisa lebih cerdas dari kita. Amin. Ya Bu, anak-anak kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik dari Amin. kita dan bisa menjadi penegak agama Allah di muka bumi ini. Amin ya Rabb. Ibu ya, yang penting ibu rajin ngajinya menuntut ilmu karena apa? Tadi kata Ustaz, dengan iman kita mutu tanpa sujud, dengan iman kita bertambah kuat, tanpa iman kita lemah. Kita lemah. Begitu juga kita dengan ilmu kita menjadi terang, Tanpa ilmu kita menjadi artinya apa? Kalau kita nggak belajar ilmu, ya kita mau tahu apa tentang sholat? Kita mau tahu kita belajar Al-Quran ini, saya juga tahu nih artinya seperti apa pengamalan surat At-Taubah ayat 120. Baru tahu saya juga, karena kita belajar sama guru. Kita melihat guru kita, semoga guru-guru Azakir diberi kesehatan dan guru-guru kita lagi diberi umroh diberikan kesehatan dan dilancarkan urusan umrohnya, dan mudah-mudahan kita yang ada di sini tiap malam saya berdoa ibu ya Allah jadikan ibu sehat selalu, ibu jadi cerdas, mempunyai ilmu yang baik. Jadikan ibu, terima kasih. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di bulan Januari pertengahan ya Ustaz ya. Di malam minggu yang akan datang bulanan. Oke, terima kasih Ibu. Kita sholat isya berjamaah.